Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly ya, untuk melihat seperti apa nantinya di minggu ini. Kalau kita perhatikan yang pertama, di mana candle terakhir ya di minggu kemarin berhasil breakout close di atas daripada 100.37 dan membuat high baru hingga mencapai 100.86. Dan tentunya angka tersebut menunjukkan adanya continuation bullish ya terjadi pada market indeks dolar untuk minggu ini. Dan diawali hari Senin kemarin, candle sudah membuat tekanan bullish yang menurut saya sangat signifikan. Dan tentunya terjadi karena adanya sentimen positif ya akibat kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Dan data ekonomi Amerika Serikat juga mendukung, di mana indeks dolar saat ini berpotensi mempertahankan penguatannya dalam jangka pendek. Namun hati-hati dengan reaksi pasar selanjutnya yang tentunya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa data makroekonomi yang akan rilis minggu ini. Dan investor pun akan mencermati ya data inflasi konsumen atau CPI yang akan rilis pada hari Selasa malam hari nanti, serta data penjualan retail dan harga produsen pada hari Kamis. Dan tentunya hasil ini nantinya akan membantu pasar menilai dampak ekonomi ke depannya dari kebijakan dagang dan prospek kebijakan moneter ke depannya. Nah, itu hal yang harus dipantau untuk beberapa hari ke depan selama 1 minggu ini. Dan kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan untuk indeks dolar terjadi continuation bullish ya, di mana candle high yang terjadi di hari Jumat di 186 di sini berhasil di breakout dan membuat high baru hingga mencapai 101.97 ya. Tentunya dengan adanya tekanan bullish terjadi pada hari Senin, ini menunjukkan adanya continuation bullish sedang terjadi. Artinya momentum bullishnya masih sangat kuat ya untuk saat ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ya skenario kita terakhir ya yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah sesuai dengan targetnya. Ya, jangka pendeknya di 101.17 ya, sesuai dengan pembentukan yang sudah saya sampaikan kemarin. Dan ini saya bersihkan dulu coret-coretannya. Dan sekarang kita akan coba melihat sejauh mana momentum bullish untuk hari ini ya. Saya melihat di sisi kenaikan di hari kemarin ya di time frame 4 jam, di sini ada area fair value gap. Ya, saya rasa ini harus dijadikan acuan juga ya untuk pemantauan, yang merupakan area berkisaran dari 101.37 sampai dengan 100.68. Dan terlihat memang dari sesi Asia pagi hari ini ada sedikit penurunan ya pada market indeks dolar. Dan ya tentunya wajar menurut saya ketika nantinya akan menuju ke area fair value gap di 101.37. Adapun kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari swing low sampai dengan high-nya, sekarang kita akan coba masukkan angka 50% ya, pas di area 50% daripada fair value gap di 101.03. Jadi kalau nantinya posisi market menuju area fair value gap, Anda bisa pantau untuk melihat apakah kedepannya untuk indeks dolar akan berlanjut naik untuk candle hari Selasa ini. Jadi seperti ini skenario yang bisa saya sampaikan. Pada intinya saya melihat indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish. Maka ada tekanan seller pada euro maupun GBP. Sekarang kita akan coba lihat untuk market euro USD. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan Euro USD di minggu kemarin, di sini juga terjadi continuation bearish ya, di mana candle low sebelumnya 1.12660 berhasil di breakout close di bawah level tersebut dan membuat low baru di 1.11968. Tentunya minggu ini menurut saya arah pergerakannya kembali lagi
meneruskan penurunan. Jadi kita bisa mencari momentum sell ya untuk market Euro USD. Dan kalau kita lihat di time frame daily ya khususnya, di mana posisi hari Senin kemarin di sini juga terlihat adanya continuation bearish ya untuk market Euro USD di time frame daily, membentuk candle impulsif bearish yang sangat kuat dan berhasil breakout close di bawah low sebelumnya 1.11.968 dan membuat low baru 1.10.656. Jadi pada intinya hari ini saya akan memberikan informasi area yang menurut saya bisa dijadikan acuan atau pemantauan. Jadi kita bisa fokus untuk mencari momentum sell untuk hari Selasa ini. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, ini skenario terakhir dan alhamdulillah ya di video yang saya sampaikan analisa terakhir udah sampai dengan targetnya di 1.11.482 sampai dengan 1.11.087 ya. Pasca ada penolakan dari area drop base drop, ada bearish pin bar, area batas break di breakout ya di sisi ini, dan market terus bergerak turun. Oke. Saya akan rapikan dulu coret-coretan ini. Saya akan update untuk hari ini ya. Kita akan bersihkan dulu. Oke, yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah area fair value gap. Ini terbentuk di time frame 4 jam ya di posisi ini yang berkisaran antara 1.12.000 ya 224 sampai dengan 1.11.420. Ya, saya rasa di area tersebut bisa jadikan acuan dengan kita bisa tarik Fibonacci dari swing lower high sampai dengan lower low, yaitu ada 50%, kisaran 1.11.793. Tapi saya akan tetap mencari momentumnya adalah sell. Jadi kalau market masuk dalam area fair value gap, Anda bisa pantau di sisi ini apakah nantinya ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend shut down, maka targetnya minimal menguji previous daily low 1.10.656. Itu adalah target selanjutnya. Oke. Jadi seperti ini skenario untuk Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, candle yang terbentuk di minggu kemarin masih di dalam area range ya. Dan posisinya juga terlihat konsolidasi meskipun ada sedikit tekanan bullish ya yang terjadi baik dari previous week low atau previous week high sebelumnya. Tapi di sisi ekor rejection sangat kuat ya di beberapa minggu ke belakang dari kondisi market GBP USD itu sendiri. Tapi saya melihatnya tekanan seller sampai dengan saat ini masih sangat kuat, tapi Anda bisa pantau ya. Hati-hati karena ini kan masih konsolidasi ya di minggu ini. Ini ada area fair value gap. Saya rasa area ini harus dipantau ya, yang saat ini sudah memasuki wilayah tersebut. Baik di 1.31.452 sampai dengan 1.32.342. Karena area tersebut adalah fair value gap ya, memungkinkan kalau nantinya di time frame daily ada penolakan ya ada potensi dia akan bullish kembali. Tapi kalau minggu ini ya market ditutup di bawah 31.865 ya, saya rasa GBP USD akan bergerak lebih rendah daripada posisi saat ini. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily ya. Kita cek dulu. Ya, di daily terlihat terjadi continuation bearish ya, ada drop base drop di mana previous daily low di posisi ini berhasil di breakout close body candle dan market terlihat menunjukkan tekanan seller yang sangat signifikan. Jadi sejalan dengan kondisi Euro USD ya, karena indeks dolar menguat maka GBP USD juga akan terjadi tekanan. Maka dari sini untuk trading plan saya akan mengikuti arah pergerakan sell dan saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement, tapi sebelumnya saya akan turunkan dulu time frame 4 jam. Anda bisa lihat skenario terakhir sesuai dengan targetnya ya.
di mana area unmitigated shadow ya di posisi ini direspon dan terjadi penurunan sampai dengan target previous week low sebelumnya di 1.32122. Kita bersihkan dulu coret-coretannya dan kita akan update untuk pergerakan hari ini. Sebentar. Oke, yang pertama perlu kita lihat di sini, saya melihat ada area yang saya rasa ini bisa jadikan acuan ya, momentum di posisi tersebut, karena secara keseluruhan ketika ada retracement, ini ada area fair value gap, memang dari posisi kemarin sudah masuk ya di area tersebut, tapi saya akan coba melihat kembali karena ada ekor rejection yang sangat signifikan ya dari sini ke atas. Ini terjadi rejection yang sangat kuat ya, setidaknya kalau ini menunjukkan adanya penguatan kembali menuju fair value gap yang berkisaran antara 1.32045 sampai dengan 1.32753 bisa jadikan acuan ya di sisi ini. Oke, kalau nantinya betul-betul ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, targetnya adalah memasuki area 1.31399. Jadi skenarionya seperti ini. Karena secara keseluruhan memang GBP USD ini marketnya sangat rapat banget. Oke. Sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan USD Jepang Yen secara candle yang terbentuk minggu kemarin adalah spanning top, gagal ya, break di atas previous week high sebelumnya dan terbentuk sebuah pergerakan range. Tapi karena dampak daripada kondisi indeks dolar yang menguat ya, kita tadi udah sampaikan beberapa kondisi fundamental dan ini terjadi penguatan untuk pergerakan saat ini. Ya, menurut saya jangka pendek untuk USD Jepang Yen masih bullish. Sekarang kita lihat dulu time frame daily. Ya, kalau kita perhatikan di time frame daily terjadi continuation bullish ya, di mana high sebelumnya 146.19 berhasil di breakout close body candle dan membuat high baru ya hingga mencapai 148.65. Ini menurut saya posisinya juga kecenderungannya bullish, jadi kita bisa fokus untuk mencari momentum buy. Sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Kita cek dulu untuk time frame 4 jam. Ya, sebelum saya membahas target zona pantau ya, area yang bisa jadikan acuan, Anda bisa lihat target kemarin udah sesuai ya, ketika market bergerak bullish menuju 146.73 adalah target daily. Sekarang kita hapus dulu dan kita akan update untuk pergerakan selanjutnya. Yang pertama, saya melihat di sini ada area fair value gap. Menurut saya setelah dia breakout, tidak menutup kemungkinan market akan terjadi retracement ya sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi memasuki area 147.66 sampai dengan 146.28. Tinggal Anda pantau aja dari sisi area fair value gap. Kalau nantinya betul-betul ada konfirmasi kuat di low time frame baik 15 menit atau 5 menit, bisa jadikan acuan buy ya, minimal mendekati previous daily high dulu. Oke. Jadi seperti ini skenarionya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, di mana candle minggu kemarin masih di dalam area range ya, meskipun ditutup candle bullish, tapi tidak mampu breakout close di atas daripada previous week high sebelumnya 193.74. Cuman karena kita melihat tadi Jepang Yen terjadi momentum bullish yang sangat kuat, dan minggu ini dari hari Senin market GBP Jepang Yen terjadi dorongan bullish yang menurut saya sangat signifikan. Jadi kita akan coba melihat dulu ya untuk mencari konfirmasi di time frame daily. Ya, kalau kita lihat di time frame daily, kenaikannya sudah sampai dengan target yang sudah kita tag ya di posisi analisa sebelumnya, yaitu di 195.60. Setelah posisi masuk area tersebut, saat ini sedikit terjadi rejection ya,
khususnya di sesi Asia ini. Tapi saya melihatnya di sini ada continuation bullish. Oke, maka dari sini saya akan coba mencari area buy yang menurut saya memiliki probabilitas yang cukup bagus. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya, kita lihat. Ya, saya melihat di time frame 4 jam ini ada area fair value gap ya, dan di bawah situ juga ada area rally base rally, tapi minimal karena posisi terakhir zona pantau terjadi kenaikan ya dari posisi ini dan sesuai dengan targetnya di trend line ya. Dan saat ini saya akan update, tentunya saya akan menunggu market bergerak secara retracement ya menuju fair value gap, ataupun saya tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement ya. Anda bisa lihat di situ ada 50% di 194.07 ketika harga masuk di fair value gap berada di 50%. Ini adalah area zona pantau yang teman-teman bisa pantau untuk target kenaikan menuju previous daily high minimal 195.80. Oke, jadi seperti ini skenarionya yang bisa saya sampaikan untuk market GBP Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas market BTC USD. Oke, untuk market BTC USD terlihat sedang terjadi continuation bullish ya sampai dengan posisi saat ini, dan saya melihatnya minggu ini untuk BTC USD masih kuat untuk menunjukkan lanjutan kenaikannya. Tapi kita akan coba lihat mencari informasi di time frame yang lebih kecil. Biasanya kalau market setelah impulsif itu ada terjadi koreksi. Kita cek dulu time frame daily. Ya, di time frame daily sedang terjadi konsolidasi ya. Dan area fair value gap yang berkisaran antara 102.33 102.831 sampai dengan 97.738. Di sini terjadi reaksi ya di posisi tersebut. Tapi secara keseluruhan menurut saya ini masih bisa terjadi retracement atau koreksi, dan saya akan coba tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Ya, tentunya 50% di 99.575 itu bisa jadikan acuan. Tapi kita akan coba melihat karena posisinya ini sedang terjadi koreksi ya di previous daily high dan previous daily low sebelumnya. Nah, di sini ada terjadi pullback dan ada outside bar candle, maka hati-hati. Dan previous daily low yang terbentuk di hari Senin kemarin bisa dipantau ya di 100.703. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam ya. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Ya, memang kita tadi melihat adanya momentum bullish, dan di situ saya tandain adanya zona pantau di posisi ini. Reaksi untuk saat ini memang belum terlihat cukup kuat ya. Ada bullish engulfing, setelah itu dia ada tekanan seller terbentuk. Tapi setidaknya memang apa yang saya tandain di posisi ini menjadikan wilayah area zona pantau ya buat teman-teman semua yang transaksi di BTC USD seperti ini. Kalau nantinya di posisi tersebut belum cukup kuat untuk konfirmasi di low time frame, Anda bisa pantau kembali ketika ini bergerak secara impulsif ya menuju 50%. Selanjutnya di area sini setelah break area previous daily low bisa jadikan acuan untuk buy. Selanjutnya targetnya sampai dengan previous daily high seperti ini. Oke, jadi seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar, pair USD, cross pair, dan BTC USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.